Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, pertama kita akan bikin project React-nya terlebih dahulu. Jadi di sini akan npm create with at latest ya. Jadi kita pakai with untuk create project-nya. Setelah itu di sini ada project name-nya. Jadi di sini gua akan kasih aja name-nya itu kira-kira movie info mungkin ya. Jadi ini movie dash info. Nah, di sini kita akan pilih framework-nya React dan kita pakai TypeScript. Lalu kita akan masuk aja ya ke movie info-nya dan cd movie info. Dan setelah itu kita akan install dependensi-dependensi yang dipakai. Nah, untuk proses instalasinya ini kita tunggu sebentar. Nah, setelah dependensinya keinstall, kita akan buka code titik ya. Dan ini akan membuka VS Code kita ini. Nah, jadi ini adalah VS Code atau project dari React kita ya. Dan kita bisa pakai text editor VS Code. Nah, jadi di sini kita akan coba nanti ngehit ke OMDB API ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat aja di sini di dokumentasi OMDB atau official website-nya. Jadi diklik di API key ini ya. Lalu nanti teman-teman akan bisa mendapatkan API key-nya. Nah, di sini kita bakal pilih yang free ya. Dan untuk emailnya silahkan teman-teman masukin ya. Email teman-teman. Nah, di sini gue akan masukin email gue. Dan gue akan kasih first name dan last name-nya juga. Dan ini akan gue pakai untuk apa ya. Jadi di sini gue akan bikin ini learning React TypeScript kayak gitu ya. Nah, ini di submit aja. Nanti dia akan masuk ya ke email teman-teman. Nah, ini ya. Ini udah masuk. Kita lihat di email kita di inbox ya. Nah, di sini ada API key ya. Nah, ini teman-teman klik aja. Nah, ini adalah API key kita. Nah, untuk mengaktifkan API key ya, itu ada di bawahnya ini. Nah, ini. Klik following URL ya. Jadi klik aja ini. Nanti nih, your key is now activated. Artinya API key kita udah aktif ya. Kita udah bisa ngehit OMDB API. Nah, kita akan running dulu project kita di sini npm run dev ya. Nah, jadi ini kita running terlebih dahulu projectnya. Nah, ini kita akan lihat projectnya. Dan untuk stylingnya gue akan pakai Tailwind CSS ya. Jadi ini Tailwind dengan Vite. Ini tata cara instalasinya. Kita klik aja yang di sini. Nah, lalu ini ya, sekarang udah running webnya. Ini kita udah berhasil nge-create project. Sekarang yang ini ya, yang masukin install Tailwind CSS. Ini akan gue terminate dulu. Jadi ini akan Ctrl C ya. Nah, ini di terminate dan gue copy aja tadi untuk menginstal Tailwind CSS-nya. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nanti harusnya akan ada Tailwind config ya. Ini akan kita copy untuk mengganti Tailwind config-nya. Nah, ini udah ada ya. Ini create Tailwind config. Udah ada Tailwind config-nya. Ada post CSS juga. Dan yang ini kita copy yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah clear, kita akan masukin Tailwind directive di index.css-nya. Nah, jadi ini akan gue hapus. Kita paste aja ya. Ini Tailwind directive-nya. Nah, harusnya waktu kita npm run dev lagi ya, kita udah bisa pakai Tailwind CSS-nya. Jadi di sini npm run dev. Nah, harusnya kita bisa pakai Tailwind CSS-nya. Jadi di app.tsx ini, gue akan close dulu ini ya. Nah, ini kayaknya akan kita hapus aja ya. Ini nggak bakal kita pakai ya. Kita coba di sini bikin aja. Ini mungkin movie information ya. Information and rating app gitu ya. Nah, jadi ini bentukannya kita kasih div dan kita akan kasih dia class name ya. Itu mungkin kita contohin itu di sama ya, di kayak di samping jadi teks 3XL, fontnya bold dan ada teks underline. Jadi underline kayak gini. Oke, ini kita save dan ini kita hapus dulu ya yang nggak kita pakai tadi. Oke. Dan di sini gua nggak bakal pakai app.css ini ya. Jadi di sini akan gue hapus aja app.css-nya karena nggak pengen gue pakai. Oke. Nah, ini kita rapihkan. Sekarang kita lihat ya.
Nah, ini ya, movie information and rating app ya. Teman-teman bisa lihat stylingnya udah jalan ya. Artinya ini udah aman. Nah, seperti itu. Lalu kita akan coba ya untuk ngehit dari API-nya, OMDB API. Jadi di sini kita bikin folder API dan di dalamnya kita akan bikin file omdb.ts gitu ya. Jadi ini kita bikin file tersendiri untuk ngehit endpoint dari OMDB API-nya itu. Jadi di sini kita akan bikin cons untuk API key-nya. Lalu di sini ya, ini API key. Nah, ini kode kita yang di email dia tadi. Jadi ini API key kita. Jadi waktu kita ngehit kita perlu API key ya. Lalu akan ada base URL. Ini dari OMDB API-nya. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di usage ini ya. Nah, ini cara nge-send request ya. Nah, ini adalah URL-nya ya. Jadi ini akan gua copy. Nah, ini cara parametersnya. Ini kalau misalkan teman-teman pengen dapetin movie-nya. Ini kalau misalkan movie dari title-nya. Lalu ini kita paste aja ya. Oke, jadi ini yang kita copy lagi. Ini kita paste aja. Oke. Jadi kita paste base URL-nya. Oke, lalu di sini kita akan bikin aja fungsi. Yang pertama itu untuk mencari film ya, itu berdasarkan dari judulnya. Jadi di sini kita akan parameter s ini. Nah, jadi akan ada query s nanti. Jadi di sini kita akan ekspor aja cons search movies ya. Dan ini bentukannya arrow function dan dia asinkronus gitu ya. Nah, ingat ya, kita akan dapetin query itu tipenya string gitu ya, yang akan kita gunain sebagai s tadi nanti. Oke, ini kita lupa arrow-nya. Nah, seperti ini. Lalu di dalam ini baru kita akan nge-fetch ya. Kita akan coba nge-fetch dari base URL-nya. Jadi ini cons response, await, dan ini fetch ya. Nah, di sini kita akan pakai template literalnya. Template literal ini. Dan kita akses dari base URL-nya. Nanti akan kita gabungkan dengan API key sama query-nya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini tanda tanya ya. Nih, kita akan parameter s ini. Ini untuk movie title to search ya. Jadi dari query kita. Jadi ini s $sign kurung kerawal query kayak gitu. Lalu kita butuh API key ya. Nah, ini usage-nya teman-teman juga harus kasih API key ya untuk query-nya. Jadi di sini pakai n API key ya. Nah, kita akan ambil dari konstanta API key kita tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah responsnya. Lalu kita akan dapatin mungkin ya, ini data gitu ya. Jadi const data ini await dari response.json gitu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba konsol terlebih dahulu ya datanya. Kita coba lihat aja datanya. Jadi ini untuk fungsi untuk search movie. Lalu kita akan bikin yang kedua ya. Jadi akan ada dua fungsi asinkronus ya. Jadi ini fungsi untuk mendapatkan detail dari filmnya ya. Nah, jadi detail film ini berdasarkan nanti ID. Nah, ID-nya ini OMDB ID nanti. Nanti akan teman-teman lihat datanya. Nah, jadi di sini kita ekspor aja cons get movie details. Oke. Dan di sini gua akan pakai arrow function lagi dan dia asinkronus dan dia akan dapetin ya parameter ID yang tipenya string di dalam sini. Nah, ini arrow function dan sama kayak sebelumnya, kita akan tampung dia di variable response, kita akan await dan kita fetch ya ke base URL kita tadi. Jadi pakai string lateral kayak gini. $sign kurung kerawal, masukin base URL-nya, lalu tanda tanya, dan di sini kita akan pakai yang ini ya. Nah, ini dari parameter i. Jadi di sini untuk dapetin dari valid IMDb ID kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita akan ambil dari parameter i. Jadi di sini i sama dengan ini $sign kurung kerawal dari ID kita. Nah, seperti itu. Tidak lupa kita masukkan juga ya dari
API key-nya. Nah, jadi API key ini dari konstanta API key tadi. Nah, seperti itu. Nah, ingat ya, setiap kali kita nge-send request harus ada API key, kayak gitu. Berarti kita akan dapetin data, jadi kita const data sama dengan dari response.json ya. Nah, ini kita lupa await ya. Jadi kita harus await terlebih dahulu datanya. Jadi di sini await. Oke. Nah, di sini gua akan console.log juga bentukan dari data dari get movie details ini. Nah, sekarang kita bakal cobain ya. Cobain dia pakai use effect ya. Jadi kita cobain aja apakah kita berhasil nge-hit OMDB API-nya. Jadi di sini pakai use effect. Kita bikin row function-nya atau function-nya. Lalu yang kedua dependensinya pakai dependensi kosong ya. Karena kita pengen nyobain aja apakah dari API kita tadi ya, ini berhasil apa enggak. Nah, pertama kita akan import terlebih dahulu. Itu tadi ada search movies ya, sama get movie detail. Nah ini, search movies. Jadi import di sini get movie detail sama search movies. Oke. Nah, jadi kita akan coba yang search movies dulu ya. Search movies. Tadi dia akan menerima satu parameter ya, itu query ya, tipenya string ya. Jadi kayak ini movie title. Jadi film apa yang pengen kita search ya. Mungkin di sini kita akan coba basket gitu ya. Film yang judulnya ada basketnya gitu. Jadi di sini gua akan Ctrl Shift I ya, karena tadi kan kita nge-console ya. Kita nge-console tadi. Nah, di sini kita akan buat dockside-nya ke bawah ya, kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan dapatin konsolnya ya. Nah, ini di line 11 sama. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini di bagian search ya. Nah, inilah datanya ya, datanya di search. Dia ada response juga, ada total result. Cuman menurut gue yang paling penting ya search ini ya. Nah, ini kan kita console.log datanya. Sekarang kita return aja ya, data.search ya. Jadi setiap kali orang panggil function ini, dia akan dapat search ini, data array ini. Nah, ini bentukan datanya ya, poster, title, type, year, IMDb ID ya. Nah, IMDb ID ini akan kita copy untuk kita cobain yang get movie detail ya. Nah, dari IMDb ID-nya ini. Jadi kita akan get movie detail. Nah, kita paste dari IMDb ID yang di sini tadi. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, ini adalah dari line 21 ya, dari IMDb ini. Jadi ini dari data get movie details. Nah, teman-teman lihat ya ini. Nah, ini kan detail ya. Ini ada aktor, award, plot, poster. Banyak ya ini, rating, rilis, IMDb ID, IMDb rating. Nah, banyak ya. Jadi ini adalah movie detailnya. Nah, seperti itu. Nah, artinya ini kedua endpoint kita ya. Dua function untuk nge-hit endpoint API ini berhasil ya. Dan ini akan gua return aja datanya. Jadi setiap kali orang manggil get movie detail, dia dapat datanya. Oke. Nah, artinya ini berhasil ya. Kita berhasil nge-hit endpointnya dari OMDb ID. Nah, sekarang langsung aja kita bikin components yang bakal kita perlukan ya. Jadi pertama gua akan bikin movie list ya. Jadi ini movie list.tsx. Kita akan butuh komponen movie card ya. Jadi ini untuk menampilkan list dari cardnya kan. Jadi ini yang di render di movie list. Lalu ada movie modal. Jadi setiap movie kalau misalkan diklik nanti akan muncul modal. Dan akan ada search bar ya. Search bar ini di bagian paling atas nanti akan ada search bar ya. Ini untuk nge-search movie-nya. Nah, yang nanti akan kita query. Kayak gitulah intinya. Nah, lalu untuk setiap masing-masing ini kita akan bikin React Raw Function komponen ya. Jadi pakai ES7 React Redux. Jadi di sini ini akan gua kecilin dulu ya. Jadi ini LAFCE kita save ya. Lanjut movie model LAFCE kita save lagi. Movie list LAFCE kita save lagi dan movie card. Ini LAFCE kita save juga. Oke. Jadi ini beberapa ya, beberapanya udah kita bikin React Raw Function komponennya. Ini akan kita close aja. Dan sekarang untuk use effect ini kita nggak bakal pakai lagi ya. Ini gua hapus aja. Tadi kan kita pengen nyobain aja ya. Jadi yang atas ini juga akan gua hapus. Oke, karena tadi kita udah berhasil untuk nge-hit OMDb API-nya. Sekarang kita akan import aja ya yang komponen-komponen kita tadi ya.
Nah, ini untuk movie list. Sama satu lagi itu adalah movie modal ya. Sedangkan untuk movie card itu sendiri dia dipakainya itu di dalam movie list ya. Jadi nggak di dalam sini. Kayak gitu. Oke, jadi ini akan kita hapus dan kita akan masukin di dalam sini. Pertama akan ada search bar ya, itu di bagian paling atas. Jadi kita akan ngerender search bar terlebih dahulu. Habis itu baru movie list. Setelahnya baru movie modal ya. Jadi di sini movie modal. Sorry, di sini gue lupa ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bentukan ini sendiri, mungkin di sini movie modal ini dia tidak selalu muncul ya. Jadi dia kadang muncul, kadang tidak gitu ya. Jadi tergantung kita udah nge-select atau belum. Jadi di sini gue akan bikin konstanta ya, selected movie ya. Walaupun nantinya ini akan dari state kita, sekarang kita bikin aja bentukannya kondisional dulu ya. Jadi di sini ini akan gue bikin selected movie and kalau misalkan dia true baru movie modalnya muncul gitu ya. Jadi ini pakai NN di conditional rendering ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi movie modal akan muncul kalau misalkan ini true. Jadi kalau misalkan ini true, movie modal muncul ya. Nah, by default kita kasih false dulu aja. Nah, seperti itu. Walaupun nanti akan kita handle dia di dalam ini kita, state kita. Nah, sekarang ini akan gue hapus dulu ya. Kita akan kasih stylingnya dulu. Mungkin ini akan gue kasih minimum height-nya screen. Dan di sini kita akan kasih background-nya black. Dan terus teksnya itu gue pengen kasih dia white ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kan lumayan enak ya. Lalu kita akan nge-styling untuk search bar-nya ya. Search bar komponennya. Nah, jadi di search bar ini kita akan ada form ya intinya. Dan di dalamnya nanti akan ada input ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini akan gua hapus dan ini akan kita ganti jadi form gitu ya. Nah, di dalam form ini akan ada input elemen ya. Oke. Tadi ini gua format ya. Kalau teman-teman lupa, lalu di sininya kita akan kasih button, ini tulisannya search gitu ya. Nah, kira-kira sekarang bentukannya kayak gini. Nah, karena jelek banget ya, mungkin kita akan kasih dia sedikit styling ya. Untuk di formnya ini kita akan kasih dia class name-nya flex, items di center, dan akan ada space di arah X, itu 4. Dan gua akan ada padding ya, itu sebesar 4 gitu ya, atau 16 pixel. Nah, kira-kira bentukannya kayak gini ya, oke. Lalu kita akan nge-styling dari inputnya. Jadi untuk input kita akan kasih class name juga. Dan di sini kita akan kasih dia backgroundnya gray, 800. Dan teksnya tentu warnanya white ya, karena backgroundnya gray. Lalu kita akan kasih dia padding X di 4, padding Y di 2. Dan gue pengen ada sedikit border radius ya, jadi ini rounded LG. Dan dengan width-nya itu dia full gitu ya, full. Oke, kayak gini. Oke, sekarang bentukannya kayak gini ya. Nah, ini lumayan bagus. Nah, ini teman-teman lihat ya, nih kalau gue gedein, kita kecilin ya, oke lah ya. Nah, sekarang untuk buttonnya. Buttonnya kita akan kasih dia type-nya submit ya. Jadi waktu button ini diklik, form kita nanti akan nge-handle on submit-nya. Lalu di class name-nya kita akan kasih background-nya itu red 600. 600. Nah, sedangkan padding di arah Y itu ada 2 atau 8 pixel, rounded-nya LG ya. Dan di sini kita akan kasih warna teksnya white. Oke, kita save. Oke, ini agak jelek ya. Mungkin kita kurang di padding arah X ya. Ini X akan gua kasih 4 coba. Oke, ini lebih bagus ya. Nah, ini lebih bagus sekarang. Nah, jadi ketika buttonnya ini nanti formnya akan disubmit. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini untuk search bar-nya. Jadi kita lanjut ya. Jadi di sini kita lanjut untuk komponen movie list mungkin ya. Nah, movie list. Nah, untuk movie list ini kita akan hapus di sini dan kita intinya akan menampilkan movie card ya yang nanti akan kita map gitu ya. Cuman sekarang gue tampilin movie card kayak gini dulu aja gitu. Nah, seperti ini.
Lalu untuk movie list ini sendiri mungkin akan kita kasih dia styling juga ya, class name ya. Class name, jadi kita pengen dia grid ya, dan kita pengen dia responsif ya. Jadi grid calls-nya itu di 2. Kalau misalkan dia ukurannya nanti SM ya, kita akan bilang grid calls-nya ganti 3 gitu ya. Nah, ini beda-beda ya. Kalau misalkan LJ kita grid calls-nya ganti ke 5. Kalau misalkan udah sih, gap-nya itu 4 dan kita pengen padding-nya itu 4 ya, 16 pixel. Oke, ini akan gua Alt Z ya biar nggak scroll kiri kanan. Oke, sekarang bentukannya kayak gini. Jadi ini adalah bentukan dari movie list-nya. Jadi dia hanya akan nge-map movie card. Nah, di movie card ini kita akan coba styling juga. Jadi intinya kita bakal dapat data nanti ya. Kita dapat data nanti dari movie list-nya ke dikirim sebagai props ke setiap movie card-nya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini kita akan dapat image sama akan dapat H3 gitu ya. Untuk movie title-nya akan dapat P itu untuk movie ininya. Ini akan gue hapus dulu. Ini kita format ya tadi ya. Dan di sini kita akan kasih class name dia BG Gray. BG Gray 900 boleh. Dan di sini kita akan kasih padding. Oke, rounded LG. Dan kita akan kasih sedikit shadow ya. Shadow MD dan cursornya pointer. Nah, seperti ini. Jadi ini cuma untuk nampilin gambarnya aja ya, gambar poster dari movie-nya. Nah, ini kira-kira bentukannya oke lah. Sama nanti akan ada H3 untuk movie title-nya dan akan ada movie-nya year-nya kapan. Nah, untuk image-nya ini sendiri gue akan kasih dia class name-nya itu rounded LG aja ya. Ini aja. Lalu di H3 ini untuk title movie-nya ya. Ini kira-kira class name-nya itu teksnya warna white. Dan gue akan ada margin top 8 pixel, teksnya LG, fontnya semi bold. Oke, lalu di sini kita akan masukin nanti yang namanya movie title-nya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira nanti title-nya akan masuk ke sana. Dan di sini kita akan masukin movie year-nya ya. Nah, kira-kira kayak gini. Lalu kita styling dikit ya untuk yang P ini. Gray 400. Oke. Nah, udah lumayan lah ya. Nah, tapi image-nya sekarang belum ada ya. Karena datanya belum kita coba hit kayak gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira bentukan dari movie card-nya. Oke, harusnya ini udah ya. Oke, jadi nanti ya dari movie list dia akan ngirim props ya ke movie card. Jadi di sini kita akan bikin bentukan dari type props-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti gua akan menerima bentukannya kayak gini. Jadi kita akan ada nanti namanya movie. Movie ini bentukannya objek ya. Jadi dia akan ada title, itu string ya. Ini sesuai dengan data movie tadi ya. Itu year, itu juga string. Terus akan ada poster. Itu juga string. Sorry. Kenapa waktu gue enter kayak gitu terus ya? Dari bantuannya kita nih. Lalu akan ada IMDb ID ya. Ini juga string. Nah, ini kira-kira nanti yang akan diterima. Jadi kita destructure aja, kita akan dapetin movie nanti. Nah, kayak gini. Nah, jadi movie ini kita akan ambil dari type kita ya. Jadi ini dari movie card props. Nah, jadi nanti yang akan ditampilin di sini adalah movie-nya. Untuk SRC ini adalah movie poster ya. Jadi di sini SRC-nya movie poster. Alt-nya mungkin movie.judul ya atau .title. Nah, lalu di sini H3 ini dari movie.title juga. Dan year-nya itu dari movie.year kayak gini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang bakal kita tampilin nanti. Sekarang dia akan terjadi error ya, karena belum ada datanya. Datanya juga nggak kita passing ya ke properti movie namanya.
Nah, jadi ini perlu kita handle datanya terlebih dahulu. Nah, jadi karena kita akan ngehandle semua state-nya ya dengan konsep sebelumnya, itu pakai yang namanya di sini semuanya ya di dalam komponennya itu bisa ngeakses state-nya secara global dan kita akan menggunakan konteks ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini kita akan bikin konteks itu movie context.tsx kayak gitu ya. Jadi ini untuk konteksnya. Nah, di sini kita akan tentuin terlebih dahulu tipe data yang akan kita bekerja gitu ya. Nah, pertama kita akan bekerja dengan tipe data movie gitu ya. Jadi ini type movie. Nah, kira-kira bentukannya akan ada title. Itu tipenya string. Lalu akan ada year, tipenya juga string. Sorry. Lalu akan ada poster sama IMDb ID ya tadi. Jadi akan ada poster. Tipenya juga string. Akan ada IMDb ID ya. Nah, ini tipenya juga string kayak gitu. Nah, jadi ini untuk movie-nya. Mungkin ini aja ya. Lalu nanti akan ada movie detail ya. Nah, ini bentukannya mungkin kedua-duanya akan gue bikin interface ya. Jadi ini interface, ini juga interface. Nah, jadi kita akan dapetin kasih nama movie detail. Ini akan nge-extend ya, karena interface bisa kita extend gitu ya. Kita akan ambil dari movie-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan kasih dia plot, itu tipenya string. Ini akan gue copy aja ke bawah ya. Jadi ini ngikutin aja. Sekarang untuk genre, itu juga string. Kita akan ganti ini director. Itu string juga. Lalu release, itu string. Actors. Dan terakhir IMDb rating. Jadi ini IMDb rating. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menerima data-data ini ya. Nah, seperti itu. Lalu ini untuk interface movie sama movie detailnya. Lalu untuk interface movie konteks kita ya. Untuk konteks kita nanti. Jadi movie konteks type-nya. Jadi yang bakal kita sediakan di dalam konteksnya. Itu intinya. Nah, nanti kita akan ada movies. Ini tipenya dari array ya. Array movie. Jadi ini movie bentukannya array. Nah, kayak gini. Lalu akan ada selected movie. Nah, selected movie ini adalah movie detail kita yang akan kita tampilkan di dalam movie modal kita nanti. Nah, jadi ini nggak selalu ada ya. Jadi bisa kita select, bisa enggak gitu ya. Jadi ada kemungkinan 0. Lalu kita akan ada search movies ya. Jadi search movies ini dia bentukannya adalah query. Jadi akan ada bentukan function ya. Menerima parameter query string dan dia promise ya. Promise. Kenapa promise? Ya karena dia akan melakukan asynchronous ya. Asynchronous. Dan di sini void bentukannya. Nah, seperti ini. Ini gue copy ke bawah. Ini juga sama untuk select movie. Nah, jadi search movies ini untuk di search bar kita nanti. Select movie. Jadi apabila nanti setiap movie listnya ini di select ya. Select movie akan muncul gitu ya. Lalu close modal ini untuk nge-close dari modal card kita atau modal movie modal kita. Mungkin bukan close modal kali ya, close movie detail ya, atau close movie aja deh. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kira-kira yang bakal kita pakai ya. Jadi akan ada 2 ini dan 3 function gitu ya. Lalu kita akan bikin aja movie konteksnya. Jadi ini pakai create konteks dari React ya. Ini klik aja, harusnya dia auto import ya di sini. Oh ya, ini ada error ya. Ini kenapa interface movie kita error. Type string only reverse to type. Ini kayaknya aman deh. Error di mana nih? But is being used is a value. Oh. Kita kayaknya ini ya. Pakai sama dengan, harusnya nggak pakai sama dengan. Kalau interface. Kalau type baru pakai sama dengan. Nah, lalu kita akan create aja konteks kita. Kita masukin dari movie context type kita tadi. Jadi ini generiknya ya. Dan dia union ya. Dan dia bisa undefined ya. Jadi dia ada kemungkinan undefined juga. Nah, dan value awalnya kita akan kasih dia undefined. Seperti itu. Nah, lalu ini movie konteksnya udah. Sekarang kita akan bikin provider ya.
Jadi provider yang nanti bisa kita pakai. Jadi di sini kita akan bikin komponen ya, komponen movie provider gitu ya. Nah, bentukannya itu adalah React Allow Function komponen ya. Jadi sama dengan kayak gini. Nah, lalu di sini akan ada nanti property children ya. Jadi kita akan nge-provide sehingga setiap property children itu bisa ngeakses dari konteks kita ya, atau state ataupun function di dalam konteks. Ini dari React.react.node. Oh, nggak usah ya. Kita akan iniin aja ya. Kita akan bikin aja type dari movie providernya atau type props-nya. Jadi di sini, sorry, ini type dari movie provider props ya. Nah, jadi di sini akan ada children ya. Children itu tipenya dari React.react.node. Nah, seperti ini. Lalu akan kita destructure dari movie provider props ini. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita akan tentukan ya state-state mana yang akan kita bikin ya. Nah, ini movie, selected movies, close movies, semuanya ini ya akan kita bikin di sini. Jadi di sini akan ada state ya, sorry. Jadi ini akan ada state. Ini dari movies kita nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan ada movies gitu ya. Nah, nanti semua movies akan dimasukkan ke dalam state ini. Nah, ini dari use state ya. Nah, ingat ya, ini bentukannya adalah array, array-nya adalah array movie ya. Nah, ini movie bentukan array kayak gini. Nah, kita pengen di awal dia itu empty array aja gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kedua akan ada state ya. Ini untuk selected movie-nya. Nah, nanti untuk menampilkan movie modalnya kayak gitu. Jadi di sini selected movie, ini akan set selected movie ya. Ini dari use state juga. Tapi di sini tipenya adalah dari movie detail kita ya. Jadi ini movie detail kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, ini kemungkinan bisa null ya, bisa null karena nggak selalu kita nge-select movie-nya. Jadi kita union null ya, dan kita kasih nilai awalnya itu null kayak gitu ya. Jadi selama nggak kita klik gitu ya, modelnya nggak muncul, artinya selected movie-nya belum ada kayak gitu. Nah, lalu tadi kita akan ada beberapa function ya. Beberapa function, pertama itu adalah search movies ya. Nah, search movies ini adalah search movies handlernya. Jadi ini function yang dipanggil ketika search movies ya. Nah, ini asinkronus, sorry. Functionnya asinkronus. Dan di sini kita bikin allow function dan kita akan ambil ya atau await ya resultnya itu dari ini kita tadi. Mana dia tadi? OMDB API. Nah, yang ini search movies ini. Nah, kan nanti kan kita dapat data ya, data.search ya, yang 10 itu loh. Nah, di sini kita masukin query-nya. Nah, ini dari search movies. Nah, ini auto import ya. Gua akan import lagi yang get movie details mungkin ya. Oke. Lalu search movies ini akan take one argument ya, itu adalah query-nya. Nah, kita masukin query-nya dari parameter query di search movie handler. Nah, ingat ya, result-nya ini adalah movie.search tadi ya, yang 10 array. Jadi kita akan set aja dia ke dalam set movies ya, karena ini value-nya sama. Kalau misalkan dia nggak ada ya, ini pakai done. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada kita akan pakai ini. Nah, ini empty array. Nah, ini untuk search movie handler. Selanjutnya untuk selected movie handler ya. Jadi ini select movie handler. Jadi waktu kita select, kita akan nge-hit endpoint juga, itu get movie detail. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini proses asinkronis juga, itu kita akan dapetin parameter ID gitu ya, ada parameter ID. Jadi ini sama kayak sebelumnya, jadi ini akan kita dapetin const movie details, ini await ya, dari si get movie detail. Nah, seperti ini. Lalu kita masukin parameter ID yang kita terima tadi. Nah, seperti itu. Nah, karena kita udah dapetin ya movie detailnya, kita akan set sekarang ya, set selected movie itu ke movie detail, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini yang bakal kita perlukan ya, movie, search movie, ini yang bakal kita butuhkan. Dan nanti kita akan masukin dia ke dalam value dari konteks kita. Jadi, terakhir akan ada const close modal ya, atau close movie gitu ya. Nah, ini close movie yang di sini.
Nah, ini bentukannya void aja ya. Jadi dia bukan asinkronus ya. Di function yang return void. Jadi ini close movie handler. Seperti biasa dia adalah arrow function ya. Arrow function. Jadi di sini kita akan set aja ya. Kalau waktu kita close ya, kita pengen yang movie yang awal diselect itu datanya kembali ke 0 kayak gitu ya. Nah, artinya nggak ada movie yang diselect lagi. Nah, selanjutnya kita akan return aja. Dan di sini kita akan return dari movie konteks kita, dot provider. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita create ya movie konteksnya. Dan sekarang kita bikin kayak gini. Dan kita akan masukin children-nya. Nah, jadi setiap children nanti akan bisa nge-akses value dari properti konteksnya. Jadi di sini kita bikin value. Dan di dalamnya ini bentukannya objek ya. Dan di sini kita masukin tadi tipenya. Itu akan ada movies. Akan ada select movie. Akan ada search movies. Jadi search movies. Search movies handler. Mungkin bukan search. Kita kan ini selected movie handler. Ini search movie handler. Mungkin kita akan kasih dia nama search movies aja ya. Mungkin di sini kan ini ya. Search movies ya. Keluarannya ya. Jadi ini search movies aja. Oh, bukan yang ini. Search movies kayak gini ya, titik 2. Nah, kayak gini. Nah, sedangkan ini bukan select movie, tapi ini adalah dari selected ya. Nah, ini ya, selected movie. Nah, ini selected movie. Nah, lalu untuk selanjutnya ya, properti selanjutnya itu dari select movie. Nah, namanya select movie. Select movie. Nah, seperti ini. Dan value-nya adalah dari select movie handler ya. Select movie handler ini. Lalu untuk close movie itu value-nya dari close movie handler. Nah, jadi ini yang bisa kita akses nanti ya di setiap global dari komponen kita kayak gitu ya. Jadi ini adalah movie konteksnya. Nah, sekarang kita akan bikin custom hook ya. Jadi akan ada custom hook namanya use movie context gitu ya. Gunanya custom hook ini ya kita sekaligus nyobain custom hook ya. Jadi ini dari use context gitu ya. Kita throw beberapa logic di sini. Jadi di sini kita akan bikin context itu dari use context. Oke, kayak gini. Lalu kita masukin movie konteksnya tadi. Nah, kan intinya kita jadi ini custom hooks ya. Jadi ini custom hooks untuk use context. Nah kan sebelumnya kita nggak bikin custom hook untuk use context kita ya. Jadi kita setiap panggil kita bikin lagi, setiap panggil bikin lagi gitu ya. Sekarang kita bikin aja custom untuk hooks-nya, use context-nya. Jadi kan kita pakai aja ini nanti. Nah sekarang ini cannot find use context. Ini kita lupa import. Kita akan import aja di sini. Use context. Sorry. Use context kayak gini. Nah, ini harus nyaman. Oke, jadi ini biar bisa kita reuse ya nanti dari hooks-nya ini ya. Jadi setiap kita butuh konteks, kita panggil aja ini. Nah, karena kita akan pakai sedikit logic di sini ya. Karena konteksnya itu kemungkinan bisa undefined ya. Kalau misalkan undefined itu case-nya ya, kita akan throw new error ya. Ini artinya kita nge-akses dari konteks kita tidak di dalam provider kita. Jadi use movie context itu must be used within a movie provider gitu ya. Nah, jadi harus di dalam movie providernya kayak gitu. Makanya ini gue bikin custom hooks sendiri kayak gitu. Dan kita return aja konteksnya kalau misalkan aman. Oke, jadi ini untuk movie providernya. Jadi kita akan ekspor aja sekarang movie providernya dan nanti akan kita wrap ya dia di dalam ininya. Mungkin kita nggak usah ekspor default kayak gini ya. Mungkin kita akan ekspor aja langsung di cons-nya tadi. Jadi di bagian atas ini. Nah tadi movie provider. Nah ini. Mungkin gua akan ekspor lagi kayak gini aja. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita akan wrap ya
dalam aplikasi app.tsx kita ini ya, movie provider kita. Nah, jadi setiap anakan ya, children atau grandchildren dari ini nanti akan dapetin movie providernya, akan bisa ngeakses value konteksnya. Jadi kita wrap ya di dalamnya kayak gini. Lalu kita paste yang tadi. Nah, seperti ini. Mungkin ini akan gue bikin di dalam page yang berbeda ya. Jadi teman-teman dapat struktur foldernya. Jadi biasanya akan ada namanya page gitu ya. Jadi page ini yang akan menampilkan halamannya biasanya. Nah, ini akan gue bikin home.tsx. Jadi ini RAFCE. Kita bikin aja komponennya, refer function komponen ya. Dan ini kita copy aja ya. Nah, ini akan gue Ctrl X. Dan sekarang di sini kita akan return si home-nya. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini jangan lupa diimport. Nah, ya. Oke. Ini akan kita hapus. Oke. Lalu kita akan copy yang kita paste tadi, sorry yang kita cut tadi di sini. Jangan lupa kita import ya komponen-komponennya ini. Ini akan gue Ctrl X aja. Jadi di dalam sini kita akan import, paste ya. Nah ini ada error ya, error karena komponennya ini beda level. Jadi pakai dot harusnya. Ini dot, ini dot ya. Karena kita akses naik satu level kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bikin lagi untuk selected movie-nya ya. Ini true false-nya. Jadi cons selected movie dan by default gue kasih false lagi ya sama kayak tadi. Ini akan gue Alt Shift F untuk format. Oke, sekarang aman ya. Nah, harusnya ini aman. Oke. Sekarang kita akan coba ya untuk dapetin datanya ya. Dapetin data di movie list ini. Nah, ini movie card ya. Nah, kita akan dapetin datanya. Nah, jadi di movie list kita akan coba ngeakses state dari movie kita tadi. Nah, movies kita tadi. Nah, ingat ya, kita akan bisa ngakses movies ya. Dan select movie. Ya, select movie. Ini dari custom hook konteks kita tadi. Kita lihat terlebih dahulu mana dia tadi. Ini akan gue close aja ya, yang nggak butuh. Nah, ini ya, kita akan ambil movies ini yang nanti akan kita map ya. Dan select movie ini ya. Jadi ini untuk nge-select movie handlernya nanti ya. Jadi setiap nanti ininya kita akan kirim dia sebagai props ke movie card. Jadi ini dari use movie context kayak gini. Nah ya, ini dari ini kita. Nah ini akan gua lihat ya. Nah ini dari custom hooks ini. Jadi kalau misalkan aman, dia akan dapetin movies sama select movies nanti. Select movie, sorry. Nah seperti ini. Jadi nanti ini all the structure element are unused. Oh ya, kita nggak pakai sekarang. Nah, jadi di sini kita akan nggak usah konsol ya. Kita akan map aja ya. Jadi kita akan map aja dari movies ini ya. Kita akan tampilkan listnya gitu ya. Tampilkan listnya dengan nge-return movie card gitu ya. Jadi ini movies.map dan setiap item mapnya akan gue kasih nama movie. Dan di sini bentukannya kita akan nge-return sederhana aja dari movie card ya. Jadi karena hanya satu elemen ya bentukannya bisa bikin kayak gini row functionnya. Nah kayak gini. Yang di sini gue akan hapus movie cardnya dan di sini kita akan kirim props movie ya. Props movie dan ini dari movie kita. Nah sekarang harusnya nggak ada error ya. Ini aman sekarang. Nah jangan lupa karena ini list kita masukin key property key. Ini movie.imdbid ya karena ini unique harusnya. Oke, dan select movie ini akan gue turunin juga. Ini dari movie list ini aja. Kita kirim juga dia sebagai props gitu ya. Jadi akan ada select movie. Mungkin di sini kita akan ada namanya on click ya. Jadi apabila dia ini diklik, kita kirim props on click. Jadi apabila dia diklik, kita akan nanti select movie-nya ya. Jadi select movie-nya dari movie.imdbid kayak gini. Nah, jadi ini yang akan kita tampilkan nanti di movie card-nya. Nah, ini kita save, harusnya bentukannya kayak gini. Dan ingat ya, kita akan menerima tadi yang namanya on click ya. Jadi on click props di bawah sini. Jadi selain movie akan ada on click juga. Nah, sebenarnya teman-teman bisa bikin function on click-nya itu di movie card ini, itu boleh ya. Dan pakai konteksnya di movie card itu juga boleh.
Tapi di sini gue akan kirim dia sebagai props aja. Jadi nanti apabila div-nya ini diklik, jadi ini on click, kita akan jalanin props on click tadi. Nah, jangan lupa kita destructor di sini on click-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harusnya nggak ada error lagi ya, aman semuanya. Oke. Oke, tapi ingat ya, di sini movie kita masih belum keluar ya bentukannya, karena datanya sekarang adalah array kosong gitu ya. Karena secara logik nya tadi, kalau misalkan kita search ya, di search bar ini ya, kita klik search title-nya ya, baru nanti dia akan muncul list movie-nya akan ada kayak gitu ya. Nah, jadi di dalam sini kita akan coba ya, kita akan coba. Ini akan gue close semua dulu ya, Ctrl KW ya, biar nggak bentrok ya file-filenya. Dan di dalam search bar ini kita akan format terlebih dahulu, biar bagus. Oke. Dan di sini kita akan ambil dari konteks API kita tadi. Itu mana dia? Nah, ini akan gue buka. Yang di sini, search movie ini. Jadi search movie akan kita panggil setiap button kita diklik nanti ya, button search-nya ini. Jadi ini akan ada dapat namanya search movies gitu ya. Jadi ini dari custom hook kita. Jadi ini use movie context. Nah, seperti ini. Lalu kita akan munculkan harusnya dia nanti di movie list-nya. Oke. Oke, aman sih harusnya. Jadi search movie akan dipanggil ketika nanti form kita klik gitu ya. Jadi di sini akan ada state ya, state untuk nge-handle value dari input elemen kita ya. Mungkin gua kasih nama state-nya itu query dan set query use state dan tipenya string ya. Dan by default ini stringnya empty string ya. Jadi ini kutip aja kayak gini. Nah, ini jangan lupa diimport use state-nya. Lalu nanti kita akan ada cons ya. Apabila nanti buttonnya kita submit gitu ya. Buttonnya kita submit, kita akan running function ya. Dimana kita akan dapat itu react.form element, form event, sorry. Dan ini bentukannya kayak gini. Dan kita akan prevent default ya. Biar kita nggak nge-refresh patch-nya waktu kita submit buttonnya atau formnya. Lalu kita akan cek ya. Kalau misalkan ya, if ya, itu query.trim gitu ya. Jadi nggak ada space kosong lah intinya ya. Space kosongnya nggak cuman spasi-spasi aja gitu ya. Baru kita akan search movies-nya. Dan di sini kita akan masukin dari query-nya tadi. Nah, seperti ini. Jadi di sini waktu ini di submit si formnya, on submit, kita akan ngerunning function handle submit tadi. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk query dan set query-nya ini ya, ini di dalam input ya. Jadi di sini kita akan kasih value untuk inputnya itu query. Dan apabila ada pergantian ya, atau on change gitu ya, on change event, dan di sini kita akan ngeset aja query-nya ke event.target.value. Jadi ini kita akan terima bentukannya kayak gini. Kita akan set query ke e.target.value ya. Nah, ini bentukan cepatnya aja ya. Ini bentukan function cepatnya aja. Oke, jadi ini on change-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini harusnya ini udah main ya. Jadi nanti ketika berganti, kita akan submit formnya. Ketika submit formnya ya, kita klik button search ini. Function handle submit akan jalan. Kita akan cek ininya, query trim-nya. Dan kita akan running search movies tadi. Dari use movie context. Nah, search movie ini nanti bentukannya kayak gini ya. Akan melakukan proses asynchronous lah ya. Nah, ke search movies API yang kita bikin tadi. Nah, ntar dapat datanya akan kita set movies-nya ya. Nah, movies-nya nanti akan memperbarui state dari movie ini. Nah, seperti itu. Baru dia akan muncul sebagai list. Nah, ini kita coba ya. Kita masukin basket dan di sini kita search. Nah, ini harusnya muncul. Nah, ya, muncul movie list kita tadi. Nah, karena state-nya sekarang udah ada kayak gitu ya. Nah, ini movie list sama movie card. Cuman sekarang ya, ini apabila kita klik ya, ini tidak terjadi apa-apa. Nah, kita coba lagi untuk football mungkin ya. Nah, ini. Nah, ini kita berhasil ya menggunakan OMDB API ya. Nah, cuman untuk movie modalnya ya itu belum ada. Jadi belum ada untuk nge-handle movie modalnya.
Nah, ini kita klik, tidak terjadi apa-apa ya. Jadi movie modalnya nggak keluar. Dan waktu kita refresh pun sekarang yang di sini ya, home ya. Nah, ini movie listnya nggak ada. Nah, kita kan bakal handle ya. Kan kita pengen nge-handle nih. Kalau misalkan movie listnya itu nggak ada ya, arraynya kosong, kita bakal tampilkan apa gitu ya. Nah, mungkin kita akan cek aja kalau misalkan movie listnya kosong, kita akan kasih aja misalkan no movie found gitu ya. Nah, jadi kita akan mungkin untuk ini jadi di sini kita akan ambil ya dari konteks kita tadi. Jadi kita akan ambil movies-nya ya. Jadi kita akan cek dari movies.length-nya sama selected movie-nya. Nah, jadi apakah ada movie yang diselected atau enggak. Jadi ini akan gua hapus yang ini. Nah, jadi sekarang bentukannya kayak gini. Ini dari use konteks kita. Use movie konteks. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sekarang apabila ya di sini ini akan gua hapus atau cut. Jadi di sini movies.length ya. Itu besar dari 0 ya, kan bentukannya array. Kalau besar dari 0, dia baru kita tampilkan movie list-nya kayak gitu ya. Jadi ini pakai ternary expression atau ternary operator, tanda tanya ya. Kalau benar kita akan tampilkan movie list-nya, kalau salah kita akan tampilkan p elemen aja ya. Jadi di sini p elemen. Nah, ini. Lalu kita akan bilang ini no movies found titik. Nah, kayak gini. Ini akan gue alt Z biar nggak scroll kiri kanan dan kita akan kasih sedikit styling ya di sini class name. Itu teksnya center dan di sini gue akan kasih teksnya gray 500 dan margin top di 4 kali ya atau 16 pixel. Nah ya. Jadi sekarang waktu moviesnya nggak ada ya, arraynya kosong, no movies found yang keluar kayak gitu ya. Kalau misalkan ada ya, sini kita bikin football. Nah ini ininya yang keluar, datanya yang keluar kayak gitu. Nah, jadi ini bedanya. Jadi waktu kita refresh nih nggak ada isi array-nya ya udah no movies found kayak gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira bentukannya. Sekarang untuk movie modal ya, movie modal. Nah, sekarang movie modal jadi waktu ada movie yang diklik ya, harusnya movie modalnya itu keluar gitu ya. Nah, sekarang nggak keluar itu karena kita belum bikin ya UI dari movie modalnya. Sebenarnya ini udah main movie modalnya ya di football. Nah, ini akan gue coba klik ya. Harusnya movie modalnya ini muncul ya. Movie modalnya ini muncul. Nah, sekarang ini teman-teman scroll ke bawah ya. Nah, ini muncul. Cuman yang muncul ya UI-nya kayak gini kelihatannya. Cuman movie modal doang ya. Ini JS element kita cuman movie modal doang. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan cons aja ya. Ini dari selected movie ya. Dan close movie ya. Jadi ini untuk nge-close modalnya ya. Nanti akan select movie-nya akan jadi 0 gitu ya. Jadi kita ambil dari use movie context juga. Jadi di sini kita akan cek terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ya, misalkan nggak ada movie yang diselect gitu ya, kita akan return 0 aja ya. Walaupun sebenarnya ini double checking ya. Sebelumnya juga kita udah ngecek juga. Nah, sekarang ini ada ya. Ini ada movie modal. Jadi di sini teman-teman bisa refresh ya. Nah, ini sekarang nggak ada movie modalnya ya. Misal kita bikin football lagi ya. Kita search. Nah, ini ya. Ini mentok di bawah ya. Ini nggak ada movie modal. Kalau gua klik ya ini, baru movie modalnya muncul. Nah, seperti itu. Cuman untuk ininya sekarang belum kita bikin UI-nya atau user interface-nya. Nah, jadi di sini kita akan coba dulu bikin user interface-nya ya. Jadi di sini div, di dalamnya mungkin ada div lagi ya. Oke, ini akan gue format, Alt Shift F. Dan di sini kita akan kasih aja class name insert no, background-nya black, dan akan gue kasih background opacity di 75. 75. Oke. Terus flex, justify center, item center, dan Z-nya 50. Oke, lalu untuk div yang kedua, class name-nya akan gue kasih background-nya gray. Gray 800 ya, mungkin. Text-nya white. Dan padding-nya itu 24 pixel, which is itu 6 ya, kalau misalkan di tailwind. Dan akan ada border radius 100 LG. Dengan max width dash LG.
dan width-nya itu by default full kayak gini. Nah, seperti ini ya. Lalu di dalamnya akan ada nanti kita tampilkan image-nya ya untuk movie-nya ya. Itu akan ada src sama alt-nya. Nah, jadi ini src-nya ya, ini selected movie. Nanti kita akan dapat ya, ini semuanya ini ya. Title, year, poster ini ya, karena dia extends ya ini. Dan plotnya juga dapat dan lain-lainnya ya. Jadi di sini src kita akan ambil ya dari selected movie dot poster ya. Nah ini. Nah ini. Lalu untuk alt-nya gue bakal tampilkan itu mungkin selected movie dot title gitu ya. Nah seperti ini. Ini akan kita kasih class name. Width-nya full, hanya auto, rounded LG, dan margin bottom itu 16 pixel, maximum height di 60 atau 240 pixel. Dan di sini kita akan kasih bentukan image-nya itu object cover ya, object feed-nya itu cover kayak gini. Nah sekarang ini ada ya dari movie-nya ya. Jadi ini ada selected movie-nya sekarang. Tadi karena kita klik ya. Sekarang kita handle dulu ya untuk button untuk nge-close dari movie-nya ini ya. Tadi kita udah import dari close movie atau close modal ya. Jadi sini kita bikin button ini untuk nge-close ya, nge-close dari modalnya. Jadi ini on click. Apabila dia diklik, kita akan nge-running close movie. Nah, yang tadi kita import ya. Yang kita ambil dari konteks. Jadi ini tulisannya close aja ya. Close kayak gini. Mungkin di sini akan gua kasih class name itu background red itu 500 600 saja. Dan di sini kita akan kasih padding arah X di 4, padding arah Y di 2. Lalu gua akan kasih roundednya LJ dan teksnya warna putih ya, atau text white. Nah, seperti ini. Nah, ini ya bentukan close-nya ya. Jadi ini waktu kita klik ya. Nah, ini close, modalnya di close. Nah, ini diklik, modalnya di close ya. Nah, ini modal kita udah main. Nah, seperti itu. Mungkin kita akan tambahkan beberapa elemen ya. Jadi sekarang kan yang muncul cuma image doang ya. Nah, mungkin kita akan tambahkan di sini detail-detailnya gitu ya. Dan kita pengen waktu ini diklik detailnya muncul gitu ya. Pertama, H2 itu dari movie title-nya. Jadi ini selected movie.title. Nah, seperti ini. Jadi ini klik, nah ini ada title-nya. Kita akan kasih class name aja. Class name-nya mungkin text 2XL dengan font-nya itu bold. Dan di sini kita akan kasih margin bottom-nya di 4 atau 16 pixel. Oke. Nah, lumayan bagus ya. Lalu kita akan tambahin lagi di bawahnya ini mungkin P elemen ya dengan teksnya itu SM dan satu lagi kelasnya margin bottom 2 kayak gini ya atau 8 pixel. Dan di sini kita akan kasih dia strong elemen ya. Jadi ini strong. Oke, seperti ini. Dan di sini kita akan kasih release. Nah, seperti ini ya, titik 2. Lalu setelah dari strong ini baru kita kasih release-nya kapan kayak gitu ya. Jadi ini kurung awal kita akses dari selected movie tadi data release-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita save. Nah, ini ya, ini muncul ya. Nah, ini akan gua copy aja ya ke bawah ya karena bentukan stylingnya sama ya semuanya. Ini gua copy aja ke bawah. Alt shift bawah ya. Nah, ini untuk copy ke bawahnya. Kalau pakai Windows ya. Nah, ini akan kita ganti aja ya. Ganti aja isinya masing-masing. Jadi selain ada release, kita ini gua Ctrl D aja ya. Ini untuk genre gitu ya. Nah, ini muncul genre ya. Lalu ini Ctrl D lagi ya, Ctrl D. Jadi ini director gitu ya. Nah, seperti itu. Karena bentukannya sama. Lalu ini akan jadi actors. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini IMDb rating ya. Jadi ini IMDb space rating. Sorry. Ini rating kayak gini. Nah, untuk aksesnya ini bukan kayak gini. Jadi ini .imdb. Nah, ini rating. Lalu ini udah apa lagi ya? Release. Ini gua Ctrl D lagi. Ini untuk plot ya.
Ini plot. Oke, mungkin ini aja ya. Ini aja data yang bakal kita tampilkan ya. Di waktu modalnya diklik. Nah, seperti ini. Nah, artinya ini kayaknya aplikasi kita ini udah jadi ya, udah selesai ya. Jadi ini untuk clone dari MDB API lah ya. MDB API. Jadi ini bentukannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini lumayan bagus ya ini untuk portofolio lah ya, bisa ya. Nah, ini. Jadi ini modalnya, ini infonya, dan di sini teman-teman bisa search ya. Ambil dia dari OMDB API. Kalau misalnya nggak ada, no movies font, dan di sini teman-teman bisa search gitu ya. Film apa yang pengen teman-teman cari ya. Misalkan di sini kita akan kasih film yang tentang Muslim gitu ya. Nah ini. Nah jadi ini adalah film-filmnya. Nah seperti itu. Nah jadi ini kita pakai OMDB API ya. Nah ini enak banget. Jadi ini bisa lah untuk belajar ya. Dan stylingnya kita pakai Tailwind CSS. Nah ini kita juga pakai ya konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kayak kita pisah-pisahkan komponennya, kita bikin konteksnya, kita bikin dari custom hooks-nya juga ya. Kita bikin custom hooks-nya juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini semua ya. Atau teman-teman bikin custom hooks-nya itu juga bisa ya, dipisah ya di SRC ini. Jadi bikin hooks gitu ya. Nanti yang custom hooks ini sendiri teman-teman bikin di sini. Jadi ntar bikin aja use movie context gitu ya. Baru bikin custom hooks-nya. Itu juga bisa. Jadi terserah teman-teman pengen nge-destructure foldernya kayak gimana ya. Nah, kira-kira bentukan folder itu ataupun project ya, itu kira-kira seperti ini biasanya. Nah, jadi kita udah berhasil ya bikin aplikasi movie rating ya dengan menggunakan API OMDB API seperti itu ya. Jadi ini videonya, kita lanjut ya ke next materinya.